Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial Bu Eti Juliawati SNM. Pada seminar kali ini saya membawakan seminar praktisi yang berjudul Pengaruh Psikologi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian dan Strategi Harga. Untuk itu, materi yang pertama yaitu psikologi konsumen. Bicara tentang psikologi konsumen berkaitan dengan kita, terutama diri sendiri sebagai konsumen. Tentunya di era digital seperti sekarang ini kita tidak asing dengan jual beli, apalagi transaksi jual beli online seperti e-commerce, bahkan e-commerce terkenal seperti Shopee ataupun Tokopedia ataupun Lazada seperti itu. Maka kalau kita definisikan secara harfiah, psikologi konsumen itu yaitu adalah ilmu yang berkaitan dengan konsumen tentang cara mereka membeli ataupun mendapatkan suatu barang. Maka kita dapat mengandaikan, simpelnya gini, kita dapat mengandaikan diri kita kalau psikologi konsumen itu kita bagaimana suatu cara kita untuk mendapatkan suatu produk. Misalnya kita berkeinginan untuk membeli sesuatu, nah itu dapat dikatakan adalah psikologi konsumen. Entah kita itu tertarik pada barang, entah itu kita tertarik pada barang yang diiklankan di sosial media. Oh nggak bisa. Entah itu diiklankan di sosial media ataupun bahkan brosur sekalipun. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada faktor ataupun indikator yang mempengaruhi psikologi konsumen, yaitu yang pertama, sebenarnya ada banyak ya. Saya mengambil poinnya ada 5, di mana yang pertama itu adalah perubahan kondisi ekonomi. Yang dimaksud perubahan kondisi ekonomi ini ketika inflasi, kita misalkan suatu inflasi terjadi di suatu negara ataupun daerah, maka minat kita ataupun kecenderungan kita untuk memperoleh sesuatu itu akan mempengaruhi terhadap keputusan kita untuk membeli suatu barang. Dan yang kedua itu ada keadaan keluarga. Nah, keadaan keluarga tentu saja bisa menjadi mempengaruhi kita dalam psikologi konsumen, karena apa yang kita beli itu pasti ada peran keluarga. Misalnya kita sebagai mahasiswa, pastinya kita membeli laptop karena memang kebutuhan kita. Nah, peran keluarga itu apa? Nah, peran keluarga itu mendukung. Kalau misalnya keluarga kita mendukung, maka tidak bisa dikatakan psikologi konsumen. Yang ketiga itu ada penghasilan atau pendapatan yang akan dibelanjakan. Tentunya kita dalam membeli sesuatu, perlunya kita mempunyai anggaran atau biaya untuk bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, dari apa? Dari penghasilan ataupun gaji kita. Misalnya kita sebagai mahasiswa pengen beli HP baru. Nah, tentunya kita kan punya penghasilan. Nah, kita bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita punya anggaran untuk bisa membeli sesuatu. Jangan kita bisa pakai paylater ataupun bisa nyambi serabutan atau kerja apa, asal jangan joki tugas gitu. Nah, yang keempat itu adalah faktor yang mempengaruhi psikologi konsumen adalah tujuan. Tentunya kita membeli sesuatu itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Misal kita membeli laptop lah katakan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk bisa menunjang aktivitas kita dalam perkuliahan seperti itu. Misalnya kita membeli kendaraan untuk apa? Untuk kita bisa mencapai dari satu titik sampai ke titik tujuan seperti itu. Kemudian alasan pembelian. Yang kelima, yang terakhir itu alasan pembelian. Kenapa bisa dikatakan mempengaruhi psikologi konsumen? Tentunya kita membeli sesuatu itu pasti punya alasan.
Misalnya kita membeli baju, alasannya apa? Ya karena yang kita butuh dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baju kita, misal ada motif yang kita inginkan ternyata sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka bisa kita beli dan sesuai dengan psikologi kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah keputusan pembelian. Yang pertama itu ada keputusan jenis produk. Jenis produk yang dimaksud kayak gimana? Misalnya, skip aja deh. Yang kedua, keputusan bentuk produk. Nah, kadang kan ada sesuatu produk ataupun brand lain yang menyerupai. Misal dari tumbler, kan tumbler berbeda-beda ya. Nah, kecenderungan kita untuk membeli ataupun menginginkan produk kan bervariasi. Maka kita akan memilih produk mana nih yang sesuai dengan selera kita. Sehingga nanti keputusan pembeliannya sesuai apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu adalah keputusan tentang merek. Nah, tadi kembali lagi produk yang tumbler tersebut kan mereknya beda-beda. Ada yang mereknya dari Proxical, terus Asidio, oh iya pokoknya itu. Nah, berbeda-beda. Semakin produknya mempunyai nama ataupun citra baik di kalangan konsumen, maka keputusan pembelian kita semakin besar. Misalnya kayak tadi kan kalau misalnya beli tas kan beda-beda ya. Ada yang mereknya bagus, ada yang mereknya kurang terkenal. Sementara yang mereknya bagus mungkin dari desain ataupun bahan sudah terjamin kualitasnya. Maka keputusan kita sebagai konsumen untuk membeli sesuatu itu makin percaya gitu. Oh bahwasanya ini nggak ngecewain gitu. Nah, yang keempat ada keputusan pembelian. Keputusan waktu pembelian. Kadang kan kita pakai Shopee itu ada yang namanya diskon 12 atau 1 atau bahkan promo gajian. Nah, ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian kita. Kayak misalnya besok kan ada 44 nih. Bahkan teman-teman sebelum 44 aja udah punya rencana nih. Bahwasanya gua mau beli sesuatu di Shopee, terus gue masukin ke keranjang. Nah, sementara nanti pas belinya di 44 itu, nah tujuannya mungkin bisa mendapatkan promo, harganya bisa lebih murah seperti itu. Itu yang dinamakan keputusan waktu pembelian. Dan juga yang terakhir itu ada keputusan cara pembayaran. Nah, kenapa bisa dikatakan keputusan pembelian masuk dalam keputusan cara pembayaran? Karena kan kita kalau ke pasar ataupun ke kafe lah misalnya, sementara kita kan zamannya udah pasti megang cashless ya. Kadang-kadang jarang megang yang namanya duit apa sih sebetulnya cash asli. Maka ketika kita sampai ke kafe, nah pembayaran dari kafe itu nggak ada pembayaran cashless. Maka keputusan pembelian kita kan akan ya nggak jadi deh buat beli ke kafe itu, soalnya nggak ada bisa tap gitu, nggak bisa pakai QR kayak gitu. Ini nggak masuk ke dalam keputusan pembelian. Terus yang terakhir ada keputusan jenis produk. Jenis-jenis produk apa yang kita inginkan sehingga keputusan pembelian kita ini sesuai apa yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya dari adanya indikator keputusan pembelian. Kalau tadi kan itu keputusan pembeliannya, kalau ini indikator. Indikatornya yaitu adalah kebutuhan. Keinginan itu beda dengan kebutuhan. Sedangkan kita inginnya banyak tapi nggak tahu apa yang dibutuhin. Kayak misalnya kita pengennya banyak, ingin punya kendaraan yang bagus, sementara yang butuhkan ya kendaraan yang dibutuhkan fungsinya kan, yang bisa mengantarkan kita dari satu tujuan. Sementara kebutuhan itu harus didukung dengan keputusan pembelian. Kalau kayak kita sebagai mahasiswa butuhnya apa? Misalnya butuhnya laptop yang seperti apa? Kan inginnya banyak ya, pengen yang speknya bagus, pengen yang prosesornya bagus. Sedangkan kebutuhan kita sesuai budget, ya udah beli yang sesuai budget. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua itu indikator keputusan itu ada yang namanya publik. Publik yang
dimaksud itu adalah penilaian orang lain terhadap suatu barang tersebut. Nah, ketika kita ingin membeli sesuatu, misalnya tumbler tadi, penilaian orang lain terhadap tumbler tersebut jelek gitu, maka kita keputusan pembelian kita terhadap produk itu akan menurun gitu, akan nggak percaya terhadap produk itu, maka nggak jadi beli. Nah, yang dimaksud pamit itu ketika penilaian produknya bagus dari orang lain, nah kemudian kita untuk membeli produk itu nggak segan gitu, nggak takut ditipu gitu. Dan yang ketiga itu ada manfaat dari suatu barang itu apa yang sehingga kita bisa rasakan, nggak cuma asal beli nggak tahu manfaatnya buat kita kan percuma gitu, sayang. Kalau bahasa agamanya mau aja. Dan yang keempat itu ada sikap orang lain. Nah, sikap orang lain bagaimana terhadap keputusan pembelian? Misalnya saya berteman dengan Isa merekomendasi tentang suatu HP. Misalnya HP ini bagus nih, baik. Oh ternyata bener apa yang kata Isa, HP-nya bagus. Nah itu rekomendasi, itu sikap orang lain menawarkan terhadap kita bahwasanya Isa pernah pakai HP dan Isa merasakan HP-nya bagus, kemudian ditawarin kepada saya. Nah itu termasuk sikap orang lain. Kemudian kepuasan. Kalau kepuasan ini mungkin lebih lanjut dari 4 indikator tersebut. Artinya ketika kita sudah punya, sudah merasakan, bahkan sudah memakainya, nah itu adalah tingkat kepuasan. Kalau misalnya tingkat kepuasan yang kita tidak dapati, ya maka nggak bisa disebut dalam indikator kepuasan pembelian, nggak bisa disebut puas lah. Nah, yang kelima itu, yang selanjutnya itu adalah strategi harga, di mana strategi harga ini terdapat 3 yang saya ambil. Yang pertama itu mempertahankan harga. Ketika banyak pesaing ataupun dalam suatu brand, misalnya kita punya brand, kemudian pesaing kita banyak di luar sana, maka kita harus mempunyai ciri khas gitu, untuk bisa mempertahankan harga. Yang produk kita harus identik, jangan asal naik turunkan harga gitu, sehingga konsumen akan berkurang minatnya untuk membeli produk kita. Yang kedua itu adalah menurunkan harga. Nah, ketika kita banyak banyak pesaing dalam brand kita, tentunya kan banyak persaingan di situ, entah itu dari produk, inovasi produk, ataupun bahkan harga. Nah, bagaimana cara produk kita untuk bersaing di pasar sana, sehingga konsumen tuh bisa memilih produk kita selain produk yang lain gitu. Maka entah itu caranya lewat diskon ataupun ataupun gratis ongkir ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu kenaikan harga. Menaikkan harga bagaimana sih maksudnya? Ketika barang ataupun bahan baku di sekitar kita ataupun di wilayah kita naik, maka perlunya untuk menaikkan suatu harga. Seperti itu, misalnya kita punya brand kopi, sementara kopinya itu bahan baku utamanya naik, maka mau nggak mau kita harus menaikkan harga tersebut biar kitanya nggak rugi gitu. Tujuan utamanya adalah profitabilitas atau keuntungan. Nah, terus bagaimana sih pengaruhnya hubungan keputusan pembelian terhadap strategi harga? Pengaruhnya adalah harga merupakan variabel yang dikendalikan dan menentukan diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen. Konsumen memilih suatu produk tersebut karena benar-benar ingin merasakan nilai manfaatnya dari produk tersebut. Nah, maksudnya gimana sih? Contohnya misal kita keputusan pembelian terhadap strategi harga. Misal harga iPhone kan mahal tuh ya, sehingga banyak orang yang nggak buat beli. Nah, bagaimana kita bisa merasakan nilainya, benar-benar bisa merasakan nilainya dan juga manfaatnya? Ya udah, fungsikan dengan benar sesuai apa yang kita mau. Misalnya kita aktif ataupun di dunia kerja tuh di bagian publisher ataupun dokumentasi. Nah, sementara kita butuh device ataupun alat yang
sedangkan alat yang mumpuni itu iPhone ya untuk saat ini. Nah, maka itu bisa disebutkan bisa menjadi pengaruh strategi harga terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir itu ada poin-poin penting tentang bagaimana konsumen memandang harga. Yang pertama itu ada indikator kualitas. Tentunya kan kalau ada bahasa yang bilang ada barang itu ada kualitas. Bagaimana harga itu bisa menjamin kualitas suatu barang. Jangan sampai ketika kita beli suatu barang maka kualitasnya menurun. Nah itu kan bisa disebutkan bisa diinterpretasikan itu sebagai penipuan. Misalnya kita beli di e-commerce, katakan Shopee lah. Sementara di deskripsinya itu menyebutkan bahan-bahannya ataupun bahan ini terbuat dari apa, tapi tidak sesuai dengan realitanya, maka itu disebut penipuan dan juga masuk dalam indikator kualitas. Yang kedua itu adalah simbol status sosial. Tentunya kita tidak memungkiri ya semahal-mahalnya harga ataupun suatu produk itu mencerminkan simbol ataupun status sosial. Misalnya kita membeli suatu mobil CR-V, nah itu kan pasti pendapat orang terhadap barang tersebut kan pasti berbeda. Masa beli mobil Lamborghini orang anggapnya kita miskin, kan begitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu ada nilai atau manfaat, seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya harga itu sesuai dengan kualitas yang dimaksud apa, kualitas yang mempunyai nilai dan kualitas yang mempunyai manfaat. Kemudian yang terakhir itu adalah harga psikologis. Harga psikologis kayak tadi ya, misalnya kalian dijejerkan dengan dua barang yang sama. Yang pertama harga 5.999 sekian kayak gitu kan. Terus yang kedua 6.000. Nah, pasti kalian akan memilih dengan harga yang 5.099 karena itu yang disebut psikologis harga. Kayak gitu. Pasti di Shopee banyak lah. Baik, pemaparan telah selesai. Selanjutnya sesi diskusi. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, izin bertanya. Saya Rio dengan NIM 11241046, minta untuk slide 2. Berarti 3 baik, sorry. Itu kan tujuan pembelian dan alasan pembeliannya ya. Secara garis besar kan tujuan dengan alasan pembelian itu kan sama ya. Yang membedakan apa tujuan dan alasan pembelian? Cukup? Iya. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya bisa ambil dengan 1123 ingin bertanya, apa sih dampak dari strategi harga yang tidak sesuai dengan persepsi psikologis konsumen? Baik, saya jawab dulu ya, untuk yang mau bertanya ditahan dulu. Yang pertama, apa sih bedanya antara tujuan dengan alasan pembelian? Tujuan itu kan tentunya kita membeli sesuatu itu pasti punya tujuan. Kalau alasan, mengapa kita memilih sesuatu? Nah, itu alasan. Misalnya kita beli iPhone, mengapa? Alasannya apa? Kameranya bagus. Nah, kalau tujuannya ya karena kita untuk apa? Untuk kita komunikasi seperti itu. Misalnya kita beli HP yang apa? Misalnya HP iPhone, tujuannya apa? Biar bisa komunikasi antar iPhone satu sama lain atau ekosistem. Nah, terus kalau alasan pembelian karena kameranya bagus, terus fitur-fiturnya juga bagus seperti itu. Apakah cukup? Cukup. Untuk yang kedua, dampak ya? Dampak dari strategi harga yang tidak sesuai dengan persepsi psikologis konsumen. Nah, dampak tersebut bisa meningkatkan ketidakpercayaan terhadap suatu konsumen tersebut, atau konsumen tidak percaya dengan produk tersebut. Misalnya harga yang ditawarkan di e-commerce sekian
Misalnya kita patok harga 100.000 untuk ibaratnya kasar lah, ataupun kalkulator. Nah, sementara harganya tidak menjamin ataupun tidak menunjukkan kualitas dari harga tersebut, entah itu barangnya cepat rapuh ataupun dalam jangka panjang tidak bisa menjamin barang tersebut. Untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya Negrani dengan 11.379. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan strategi harga dengan psikologi konsumen? Jawabannya adalah apa yang dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan strategi harga terhadap psikologi konsumen. Tentunya perusahaan ataupun yang punya produk tersebut harus memahami apa yang dibutuhkan di daerah tersendiri. Misalnya kita membuka perusahaan ataupun kafe ya, misalnya di daerah yang kurang banyak orang di situ, maka mereka harus memahami nih, ditempatkan di daerah mana kafe tersebut biar masyarakat bisa menjangkau kafe tersebut. Jangan nanti ketika kita mendirikan suatu perusahaan kafe di tempat yang tidak banyak orang yang bermukim gitu, sehingga kafenya kan lama-lama nggak ada peminatnya, akan bangkrut seperti itu. Maka psikologi konsumen, perusahaan harus bisa memahami psikologi konsumen tersebut. Misalnya di daerah Cikarang kita jual apa nih yang sekiranya peminatnya banyak, misalnya es pinggir jalan gitu, es kopi pinggir jalan yang bisa keliling. Nah, maka perusahaan harus memahami bagaimana produknya sampai pada masyarakat Cikarang tersebut gitu. Maka harus dipahami. Baik, sesi selanjutnya itu kesimpulan. Jadi psikologi konsumen itu memainkan peran yang sangat penting dan mempengaruhi keputusan pembelian, terutama dalam konteks strategi penetapan harga. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga secara rasional, tapi juga secara emosional dan psikologis. Harga yang dipersepsikan sebagai indikator kualitas, simbol atau status sosial serta representasi dari nilai manfaat yang mereka harapkan. Selain itu, faktor harga harga psikologis, promosi, persepsi, keadilan harga, serta pengalaman dan preferensi harga sebelumnya sangat mempengaruhi bagaimana konsumen merespon penawaran tersebut. Telah usai sesi presentasi seminar praktisi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pantun terakhir dari saya.